Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, hari ini pesan semesta kepadamu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita lihat apa masalahmu saat ini ataupun mungkin di hari esok, ya. Dan apa pesan semesta. Oke, yang akan terjadi. Kamu akan sedih ya. Sedih karena ada orang yang bermuka dua. Di depan kamu baik, tetapi ujung-ujungnya cerita-cerita atau tidak setia, ya, atau pengkhianat. Ya, anggap aja tidak setia itu pengkhianat ya. Tetapi anggap saja mereka ini adalah orang yang tidak tahu diri, gitu. Bahkan ada yang kamu beri makan, tetapi mereka tidak melihat dari sisi kebaikanmu, ya. Di sini ada kacang lupa kulit. Mungkin kamu pernah bantu, kamu kasih makan, kamu traktir, atau kamu ini kalau sahabat ya, bantu ya, pokoknya bantulah, baik tenaga, biaya, waktu gitu, ataupun pasangan juga. Tapi ujung-ujungnya mengkhianati kalau pasangan, ya, dimana mungkin dia terlihat baik, terlihat setia, ya, ternyata dia bermain api, menduakanmu. Ini hati-hati ya, ini cuman untuk ke depan, ataupun mungkin kalau sudah terjadi, ini yang harus kamu langkahnya ya nanti, yang ingin semesta sampaikan. Tetapi kalau ini belum terjadi, lebih waspada aja. Bukan menakut-nakuti, semoga tidak terjadi ya. Tetapi kalaupun nanti terjadi, kamu sudah tahu, oh ini loh yang dikatakan semesta kepadaku untuk hidupku kalau seandainya terjadi. Ya, karena ini energi banyak orang. Energi yang paling tinggi yang akan terjadi di hari esok untuk kalian. Ya, jadi kamu menyesuaikan, saya anggap ini pembelajaran, ya. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Di sini ada the Tower, Death, ada High Priestess. Ingat, semesta mau berkata bahwa apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu, dan apa yang bukan milikmu dia akan pergi darimu. Wow, jadi kalaupun mungkin kondisinya kamu tahu bahwa wah dia mengkhianat, wah dia membuatku sedih, wah dia kacang lupa kulit. Ya, ini contohnya kalau kamu bersedih karena mereka ya. Itu artinya semesta sayang kamu. Dikasih lihatlah karakter baiknya, dimana dia bermuka dua nih, ya, dimana dia itu semesta memberikan petunjuk bahwa orang ini tidak baik, ya. Jadi apapun yang sudah terjadi itu sudah ditakdirkan untukmu, dimana ada kehidupan yang baru, itu adalah pengalaman ya untuk kehidupanmu yang baru, dimana kamu untuk bisa lebih dewasa di hari esok, supaya
tahu bahwa oh ini loh karakter-karakter orang-orang kayak gini yang harus saya jauhi, ya, atau jaga jarak, ya. Tetapi ingat, tetap memberikan maaf. Terkadang kita itu berdrama, ya, bilang sudah maaf, padahal hati tidak. Nah itu akhirnya jadi duri dalam dagingmu, ya, racun dalam tubuhmu. Karena apa? Berdrama nih, muka dua. Saya sudah memaafkannya, tapi hati tidak, ya. Ataupun pura-pura bahagia, padahal sebenarnya hati tidak, ya. Nah ini, jadi semesta mau sampaikan kepadamu, jangan menangis. Kamu kan menangis, kamu sedih. Kenapa kamu harus sedih? Seharusnya kamu bahagia bahwa saya sudah sudah dihindarkan dari orang jahat. Dimana dia sudah pergi meninggalkanku. Atau kamu yang memberikan keputusan untuk meninggalkannya. Yang pastinya salah satu akan pergi. Ya, jadi semesta mau sampaikan, jangan menangis. Jangan tangisi orang yang tidak mempedulikanmu. Ya, seharusnya kamu bahagia. Oke, berikutnya kita lihat lagi masalah apa yang akan terjadi ataupun sudah terjadi. Ya, pesan semesta di sini yang kedua ada Two of Pentacles, ada Nine of Swords, ada The Hermit. Ada menuntut keadilan, ya. Ada yang ingin membalas dendam karena sakit hati. Terus ini lagi menunggu nih kapan ya karmanya datang. Dia sudah sakiti saya, tapi kok saya sudah ikhlas, tapi kok dia bahagia-bahagia. Katanya ada karma, tapi kok dia bahagia-bahagia. Saya terus yang susah, saya terus yang malang, saya terus yang sedih. Dia bahagia-bahagia padahal dia jahat. Katanya ada karma. Ini yang mungkin ada di benak kamu. Dia sudah menyakiti saya, dia sudah jahat. Pasti ada hukum tabur tuai. Tetapi kenapa dia bahagia? Dia seolah-olah tidak pernah ada karma. Tidak pernah susah. Seolah-olah semesta mendukungnya. Kamu merasa tidak adil. Ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Four of Cups. Ada Eight of Cups. Nine of Wands dan The Lovers. Semesta mau sampaikan kepadamu, izinkan semesta yang menegurnya. Kalau kamu masih tunggu-tunggu, itu berarti kamu belum mengizinkan. Walaupun kamu sudah oke, saya tahu bahwa karma itu ada, saya tunggu. Nah, kalau ditunggu-tunggu begitu, berarti kamu belum mengizinkan semesta untuk menegurnya. Ya, semesta akan menegurnya pada saat kamu sudah ikhlas. Ikhlas itu artinya sudah gak mau urus, dia mau punya karma ke, dia gak punya karma ke. Itu baru bekerja, semesta bekerja. Kenapa? Karena kamu sudah mengizinkan semesta menegurnya. Tetapi kalau kamu masih pikir-pikir kapan ya, masih kepo-kepo aja urusannya, berarti kamu tuh sama saja belum mengizinkan. Mulut kamu oke, saya mengizinkan, ya, tetapi hati tidak. Ya nggak bisa, karena semua itu dari hati. Semesta nggak dengar dari ucapan, tetapi dari jiwa. Hatimu berbicara apa? Mengizinkan betul-betul dari hati tidak? Oh ternyata tidak, mulutnya aja yang bersuara saya mengizinkan, padahal hatinya tidak. Nah itu ya, jadi apa yang kamu inginkan untuk orang-orang yang pernah menyakitimu, izinkan semesta untuk menegurnya. Itulah karma. Tetapi selama kamu belum mengikhlaskan, ya semesta tidak akan bekerja. Semesta akan bekerja kalau diizinkan. Jadi kamu gak usah tunggu, ya, gak usah kepo. Ingat, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ya, jadi kalau kamu tabur kebaikan, ya sudah, nanti kebaikan itu akan datang. Jangan tahu kapan ya. Ya, sama kan seperti bolpen. Bolpen nih kamu ada pegang nih, contohnya nih, pegang bolpen. Terus tiba-tiba karena mungkin di kantor kamu
refleks ya, bos minta tolong ambil bolpen, tolong ambil kertas dan bolpen, ini contoh. Sudah, kamu karena saking panik akhirnya kertasnya ada, bolpennya mana nih, bolpen biasa gitu kan, barang yang kita cari malah nggak ada. Tapi pada saat kita nggak cari, muncul. Nah sama ya, karena itu semesta mau seperti kamu, dimana kamu harus ikhlas ya. Tidak usah pikir-pikir orang lain, pikir aja dirimu. Ngapain kamu pikir dia ya? Kamu tahu bahwa saya berbuat baik, ya sudah, pasti nanti saya mendapatkan yang terbaik dari semesta dengan cara semesta. Entah dengan orang itu membalas kebaikanku, ataukah dengan orang lain yang semesta titipkan kebaikan dari diriku, dititipkan untuk dia kembalikan, tapi dari orang lain. Jadi sumber-sumber itu beda. Mata air itu bukan satu aja. Nanti akan kebuka mata air lainnya untukmu. Terkadang kita bilang gini, saya sudah bantu kamu kok nggak bantu saya, ya itu namanya nggak ikhlas. Kalau memang kamu nggak mau, kalau kamu memang nggak ikhlas, nggak usah bantu. Ikhlas, dia mau bantu silahkan. Tidak juga berarti ya sudah, nggak apa-apa. Kamu tahu bahwa akan ada orang yang membantu saya, kalau bukan dia. Jangan takut. Nah ini sama, bicara karma juga sama. Ya, nggak usah nanti-nantikan kapan. Ya. Kamu tahu aja pasti nanti dia dapat karma. Sudah, itu aja. Dan kalau kamu beruntung, kamu bisa melihat karma yang dia dapat. Tapi kalau kamu tidak beruntung, ya pokoknya intinya kamu tahu aja. Karena karma itu nggak tahu rencana semesta. Apakah teguran itu untuk dunia ini di saat kehidupan saat ini, ataukah mungkin nanti dia bayar di kehidupan mendatang. Ya. Jadi makanya saya bilang, kalau kamu beruntung berarti kamu bisa melihatnya. Makanya gak usah ditunggu-tunggu. Pikirkan dirimu aja, produktif, happy, enjoy. Ya, kamu nunggu-nunggu malah dirimu menderita, stres, emosi, sakit, sedih. Ya, bahagiakan dirimu. Izinkan semesta untuk menegurnya dengan cara semesta dan waktu semesta. Ya, oke, berikutnya yang terakhir kita lihat Five of Cups. Di sini ada Queen of Swords. Oke. Ketidaksetiaan. Bicara ketidaksetiaan di sini, saya merasakan energinya ada yang mungkin dimanfaatkan saja, hampir mirip-mirip dengan yang pertama ya. Tapi yang pertama ini kan bermuka dua, ya, baik dibilangnya baik di depan, buruk di belakang. Nah ini hampir mirip, tetapi ini lebih ke egois ya. Bicara tentang egois, tidak mempunyai empati, dan mungkin di sini kamu terkoneksi dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ada yang tanya, Kak Ica, NPD itu apa? Ya, kamu buka Google aja ya. Oke, kamu terkoneksi dengan orang yang egois, tidak tahu balas budi, kasar, terus tidak mau introspeksi, tidak mau menerima masukan, selalu merasa paling benar, selalu merasa paling hebat ya. Nih, membuat kamu stres. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Page of Swords, The Empress, ada Seven of Swords. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk belajar ya di kehidupan baru. Artinya kamu mendapatkan orang yang kondisinya, kalau seandainya ya, kamu mendapatkan orang yang super egois, yang stres, emosional, dikasih tahu nggak mau dengar, ditegur nggak mau dengar, merasa paling benar, kesalahannya dia punya kesalahan malah nuduh orang ya, playing victim ya, serasa menjadi korban, terus apalagi ya berkhianat. Tapi ujung-ujungnya kamu yang salah. Nanti tanya, kenapa dia kamu selingkuh? Ya karena kamu gini. Pokoknya intinya kamu yang salah. Ya, berarti itu orang itu ada gangguan. Ya, gangguan apa? Ya, entah gangguan dari saraf otak atau dari sisi mental. Ya, atau tadi ya kalau bicara mental kan mungkin karena bawaan lahir,
Ya, kalau bawaan lahir kan berarti mungkin ada di sistem syaraf atau otaknya yang bermasalah, ataupun kalau tekanan mental itu adalah trauma-trauma dari masa lalu. Seharusnya kamu kasihan sama dia, bukan kamu malah depresi, ikut-ikut depresi. Ya, kamu kan sudah tahu bahwa oh ini orang sakit loh. Ya sudah, kita maklum aja gitu. Jangan kamu mau bikin dia menjadi orang sehat kalau dirinya saja tidak mau sehat. Ini terkadang begitu ya, kamu yang kayak pusing sendiri. Saya sudah berusaha untuk menjelaskan tapi dia nggak mau dengar, nggak mau ini. Terus bagaimana? Kamu udah tahu orang sakit. Orang sakit kalau disuruh kerja nggak bisa, ya. Terus bagaimana? Ya sudah, suruh dia istirahat aja sesuai versi dia, ya. Kamu urus dirimu, jangan urus dia. Ini orang lagi sakit. Ada kan yang gitu ya, yang kayak macam bagaimana supaya pasangan saya berubah. Semesta yang itu hampir mirip ke yang kedua tadi. Izinkan semesta untuk menegurnya dengan cara semesta, sudah. Bukan kamu yang membuat dia baik. Karena orang bisa berubah, berbuat baik karena dirinya mau berubah, bukan karena orang lain. Ya, kamu stres sendiri, kamu sakit sendiri, akhirnya kamu juga bisa menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Ya, karena memaksakan keadaan. Ini orang sakit, kamu suruh kerja. Ya, contohnya seperti gitu. Ini orang sudah nggak connect, kamu mau kasih connect, nggak bisa. Ya, orang ada trauma, kamu suruh dia jalan untuk libas traumanya, nggak bisa. Macam contohnya dia trauma lihat jembatan, tapi kamu suruh ayo naik jembatan, ayo, dia nggak mau, dia nggak akan mau dekat-dekat jembatan itu. Kenapa? Dia trauma. Tapi kamu suruh ayo naik, nggak apa-apa, nggak. Walaupun mungkin kamu seribu bahasa meyakinkan dia bahwa jembatan itu tidak apa-apa untuk dilewati, tetap kalau dia trauma, tetap dia nggak mau. Nah ini, jadi kalau kamu merasa bahwa ada orang seperti ini, entah pasangan, entah di keluarga, mertua, atau siapapun, itu berarti ada gangguan, entah fisik dan mental, salah satu, atau bahkan mungkin dua-duanya. Jadi biarkan, kamu cari kebahagiaanmu sendiri, ya, gak usah pusingkan dia, karena ini orang lagi sakit. Jangan lagi kamu tersakiti karena dia. Contoh, ya, tadi saya bilang jembatan. Ayo cepat kita menyeberang, kita pakai ini, jembatannya baik-baik saja, jembatannya nggak apa-apa dilewati. Kamu tarik tangannya, tapi karena saking paksanya kamu, akhirnya dia berontak dan akhirnya melukaimu. Mungkin dia memukulmu atau menendangmu. Akhirnya kamu jatuh dan akhirnya kamu terluka. Ya, entah terluka, kamu jatuh akhirnya ya pokoknya intinya terbentur atau apa. Akhirnya ya kamu sakit gitu. Akhirnya ikut sakit. Ini bisa juga sakit karena fisik ataupun mental juga. Dari kata-katanya yang kasar, dari tindakannya yang kasar, karena kamu melawan arus gitu, melawan pola pikirnya. Jadi jangan kita mau menjadi pahlawan untuk orang lain, sedangkan kita sendiri aja mengorbankan diri kita gitu. Tugasmu itu adalah membahagiakan dirimu sebagai hero untukmu, bukan orang lain. Kalau dia pasanganku Kak Ica bagaimana? Ya banyak doa. Kamu tahu bahwa oh pasanganmu kayak gini, ya sudah diam aja. Sabar. Dia kan lagi sakit. Orang sakit itu nggak bisa disuruh di ini. Orang sakit kan manja, terus dilayani. Ya itu sabar, karena itulah pengabdian. Kalau memang kamu masih tahan. Karena kita bicara tentang ibadah itu kan pelayanan. Ya, melayani suami, melayani anak-anak, melayani istri, melayani keluarga. Ya. Jadi kalau belum siap untuk melayani, jangan nikah. Nah, ini yang semesta mau sampaikan. Kalau kamu mau menikah, keburu nikah, ya jangan kaget kalau kamu mungkin nanti dibilang, "Kok saya nikah, kok saya jadi pembantu ya?" Ya iya. Karena kalau kamu belum mau jadi pelayan, ya masih mau dilayani, ya jangan nikah dulu, karena kamu akan dilayani orang tua, dilayani kakak, adik, ya. Tapi kalau kamu sudah menikah, kamu yang melayani mereka, keluh kesah anak istri, suami, keluarga yang lain, minta bantuan ini itu. Kalau kamu belum siap, ya error nanti kamu. Bisa kamu tekanan mental.
Nah itu ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk tidak usah mengambil pusing, nggak usah terlalu baper dengan kata orang toksik atau perlakuan orang yang sudah toksik. Kamu udah tahu toksik ini kan racun ya, yang harus dikeluarkan dalam tubuh. Nah bahasanya seperti gitu. Mereka ini toksik di mana bisa menghancurkan hidupmu dari sisi mental dan fisik. Kalau kamu salah ambil langkah, tapi kalau dia sudah menjadi pasanganku, ya kamu harus sabar. Kalau nggak sabar ya sudah, cari perlindungan, entah kamu berpisah atau apa, tapi itu urusan kamu ya, bukan saya. Saya cuma memberikan dari sisi psikologi, bukan dari segi agama, ya. Eh, Berpisah atau tidak ya itu urusan kamu, itu pilihan kamu, itu keputusan kamu. Cuman di sini saya mau menyampaikan dari segi psikologi, ya kamu harus menjaga jarak dari orang sakit. Makanya orang gila itu mana disatukan dengan rumah sakit jiwa itu mana disatukan dengan rumah sakit umum? Nggak ada, karena berbahaya. Nah itu ya, logikanya seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.